Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia. Mari kita mulai. Oke, kita bahas dulu apa itu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia merupakan suatu proses di mana sejumlah zat itu yang disebut reaktan atau pereaksi berubah menjadi suatu zat baru yang disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, jadi di dalam penulisan reaksi kimia itu ada dua sisi yang kiri ini disebutnya adalah reaktan, sedangkan sisi yang kanan ini disebutnya adalah produk, di mana antara reaktan dan produk ini dapat dipisahkan dengan tanda arah panah ke kanan, di mana yang artinya arah panah ini menandakan bahwa dari reaktan itu dia berubah menjadi produk, atau tanda panah ini juga bisa diganti dengan tanda sama dengan. Nah, jika ada persamaan reaksi seperti ini, maka dapat diartikan atau dapat diinterpretasikan sebagai zat A direaksikan dengan zat B akan menghasilkan zat C dan zat D. Jadi A dan B di sini adalah reaktan, sedangkan C dan D di sini adalah produknya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau suatu zat itu dia mengalami reaksi kimia? Ada beberapa bukti yang dapat kita amati. Yang pertama adalah berkurangnya atau menghilangnya suatu zat. Jadi misal di dalam ada suatu reaktan atau pereaksi, itu dia ada suatu padatan, dia dilarutkan dalam suatu cairan, maka padatan tersebut lama-lama akan hilang. Nah, di situ maka akan salah satu tanda terjadinya suatu reaksi kimia. Lalu ada perubahan warna. Jika zat A misal dicampurkan dengan zat B, zat A yang warnanya tidak berwarna dicampurkan dengan zat B yang juga awalnya tidak berwarna, ternyata ketika dicampurkan mereka menghasilkan suatu larutan dengan warna kuning atau warna merah misal seperti itu. Jadi ada perubahan warna yang terjadi. Lalu dihasilkan suatu gas. Nah, gas yang dihasilkan ini bisa ditandai dengan adanya gelembung-gelembung gas yang ada pada larutan, atau bisa juga untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu menghasilkan gas, bisa juga dilakukan uji nyala. Lalu terjadinya endapan. Jadi yang awalnya larutannya misal ada dua larutan dicampurkan, yang awalnya tidak ada endapan, lalu dia bisa menghasilkan suatu endapan, misal seperti ini. Lalu timbul bau. Nah, atau juga terjadi perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur ini bisa dia menghasilkan panas atau dia malah lebih dingin dari sebelumnya, sebelum zat-zat tersebut direaksikan. Nah, untuk beberapa contoh terjadinya reaksi kimia bisa dilihat dalam video berikut ini.
Lalu kita lanjut ke jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama adalah reaksi kombinasi, di mana reaksi kombinasi ini merupakan penggabungan zat-zat sederhana menjadi zat yang lebih rumit. Jadi di sini ada natrium, dia bereaksi dengan gas Cl2. Ini kan sederhana, hanya natrium saja dengan Cl2 menghasilkan NaCl atau senyawa. Jadi di sini bentuknya unsur, ini unsur, lalu dia bergabung menjadi senyawa atau zat yang lebih rumit daripada unsur itu tadi. Lalu yang kedua adalah reaksi dekomposisi, di mana reaksi dekomposisi ini adalah reaksi peruraian atau penguraian suatu reaktan menjadi zat-zat penyusunnya atau zat-zat yang lebih sederhana. Jadi di sini AgBr. Nah, AgBr di sini dia terurai atau terdekomposisi menjadi zat-zat penyusunnya yaitu Ag dan Br2. Lalu ada reaksi pembakaran. Untuk reaksi pembakaran ini umumnya itu dia pasti bereaksi dengan oksigen menghasilkan zat baru, di mana nantinya reaksi pembakaran ini akan menghasilkan energi berupa pelepasan panas ataupun bentuknya cahaya. Lalu ada reaksi penggantian, di mana suatu unsur itu digantikan dengan unsur lain yang ada dalam suatu senyawa tersebut. Di sini contohnya ada Zn bereaksi dengan HCl. Nah, H di sini yang awalnya dia bereaksi berikatan dengan Cl, maka dia akan lepas dan posisi H di sini akan digantikan dengan Zn sehingga menghasilkan ZnCl2 dan H2. Lalu ada juga reaksi uraian berganda atau reaksi metatesis, di mana dalam reaksi ini dua senyawa itu saling tukar menukar pasangannya atau penyusunnya. Jadi di sini ada KOH dan HCl. Di sini KOH ini terdiri dari unsur K dengan ion K plus dan OH-, lalu di sini ada H plus dengan Cl-, di mana kalium yang awalnya dia berpasangan dengan hidroksida di sini dia akan lepas lalu berganti pasangan dengan Cl- menjadi KCl, dan H di sini dia lepas bergandengan dengan OH- menjadi H2O. Jadi saling bertukar pasangan atau penyusunnya. Lalu kita lanjut ke koefisien reaksi dan notasi fase zat. Kalau kita bicara terkait persamaan reaksi kimia, tidak lepas dengan dua komponen ini yaitu koefisien reaksi ataupun notasi fase zat tersebut. Nah, koefisien reaksi itu sendiri merupakan suatu angka yang dituliskan di depan zat dalam persamaan reaksi yang mana menunjukkan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, contohnya di sini ada CH4 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, untuk CH4 ini koefisien reaksinya adalah 1, tapi untuk koefisien 1 di sini umumnya tidak ditulis angka satunya, jadi dibiarkan seperti ini, tapi di sini artinya dia mempunyai koefisien sebesar 1. Lalu di sini ada 2O2, jadi di sini ada 2 molekul O2. Di sini CO2 koefisiennya 1, tidak perlu ditulis. Lalu 2H2O di sini artinya ada 2 molekul H2O. Lalu juga harus disertakan notasi zat atau notasi fase zatnya. Nah, di sini CH4 itu dia fasenya adalah gas, cukup ditulis G. Lalu O2 juga gas, CO2 adalah gas, sedangkan H2O berupa uap yaitu V di sini notasinya. Nah, untuk L liquid dengan aqueous ini digunakan untuk liquid itu hanya untuk zat cair yang murni, belum ada atau belum dicampurkan dengan pelarut. Sedangkan untuk aqueous ini adalah suatu zat cair yang sudah suatu zat cair yang mana zat cair itu merupakan campuran zat terlarut dengan pelarutnya
yang mana pelarutnya adalah air, sehingga diberi simbol Aq atau aquos. Nah, untuk interpretasi persamaan reaksi kimia di sini, koefisien reaksi di sini bisa diartikan sebagai molekul atau mol. Jadi kalau kita baca di sini adalah satu molekul gas CH4 direaksikan atau bereaksi dengan dua molekul gas O2 menghasilkan satu molekul CO2 dan dua molekul uap H2O. Seperti itu cara membaca persamaan reaksi kimia, atau bisa juga diartikan sebagai mol, jumlah mol. Nah, bagaimana cara kita menyetarakan persamaan reaksi kimia? Sebenarnya dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia itu tidak ada cara khusus. Jadi kita harus mencoba-coba berbagai cara. Tapi secara umum ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menuliskan rumus kimia dari reaktan dan produk dalam keadaan tidak seimbang, jadi harus benar dulu penulisannya. Lalu yang kedua, menyetarakan jumlah atom pada reaktan dan produk dengan menyesuaikan koefisien zatnya. Jadi dilihat koefisien jumlah atom di sebelah kiri atau di sebelah reaktan itu apakah sudah sama dengan yang sebelah kanan yang hasil reaksi. Lalu yang ketiga adalah bilangan yang digunakan untuk mengisi koefisien itu merupakan bilangan bulat terkecil. Jadi harus yang paling sederhana. Nah, di sini ada beberapa saran yang diterapkan dalam penyetaraan reaksi kimia. Yang pertama itu coba setarakan dulu atom-atom Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyetarakan reaksi kimia. Yang pertama adalah dalam menyetarakan reaksi kimia itu dahulukan atom-atom selain atom hidrogen dan atom oksigen. Lalu mulailah dengan menyetarakan koefisien dari zat yang memiliki jenis atau jumlah atom terbanyak. Dan yang ketiga yaitu menyimbangkan secara terpisah antara atom-atom yang muncul di tempat sendiri dalam persamaan reaksi. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Nah, di sini ada larutan kalium hidroksida dan larutan asam fosfat dalam pelarut air. Nah, karena dia dalam pelarut air, otomatis nanti fasenya adalah aquos. Nah, kalium hidroksida itu adalah KOH. Lalu untuk asam fosfat itu H3PO4. Nah, di sini dia menghasilkan kalium fosfat yaitu K3PO4 dan H2O atau air, sehingga karena di sini hanya air saja, di sini adalah tulisannya fasenya liquid. Nah, langkah selanjutnya kita harus menyetarakan jumlah atom di sebelah kiri dan sebelah kanan, yang mana kita dahulukan selain atom oksigen dan atom hidrogen, yaitu atom kalium dan atom fosfor. Nah, kalau kita lihat kalium di sebelah kiri di sini jumlahnya 1, sedangkan yang di kanan jumlahnya 3. Sedangkan untuk fosfat ini 1. Nah, untuk fosfor ini 1 dan yang kanan di sini juga 1. Atau kita bisa ambil satu kesatuan seperti ini, PO4-nya, fosfatnya adalah sama 1, di sini juga fosfatnya adalah PO4-nya 1, sehingga yang harus kita setarakan ini yang kaliumnya saja. Nah, karena di sini tadi adalah 3 sedangkan yang di sini 1, maka di depan KOH kita tambah koefisien 3 menjadi 3 KOH, sehingga di sini berubahnya adalah di sebelah kiri kaliumnya menjadi 3 sama dengan di sebelah kanan dia juga sudah sama-sama 3. Nah, untuk fosfatnya dia tidak berubah.
Koefisien 3 di sini tidak merubah jumlah fosfat yang ada di sini, tapi dia akan merubah jumlah atom O dan atom H yang ada di sebelah kiri. Nah, maka selanjutnya langkah kita adalah menyetarakan jumlah O dan jumlah atom H. Kalau kita lihat di sini, tadi kan di sini PO4 di sini kita hitung sebagai satu kesatuan. Di sebelah kiri di sini sama di sebelah kanan sudah sama, sehingga kita bisa mengabaikan atom O yang ada di dalam fosfat ini. Jadi kalau kita hitung atom O di sebelah kiri menjadi 3, sedangkan yang atom O di sebelah kiri 3, atom H di sebelah kiri di sini ada 3, ditambah 3 ada 6. Nah, kalau yang di sebelah kanan atom hanya ada 2, lalu atom O-nya ada 1. Jadi tadi di kiri O ada 3, di kanan ada 1 untuk atom O. Atom hanya di kiri ada 6, sedangkan di kanan ada 2. Nah, bagaimana menambahkan suatu koefisien sehingga nantinya jumlah atom O dan H di sebelah kiri di sini sama dengan yang ada di sebelah kanan, yaitu dengan menambahkan koefisien 3 di depan H2O. Nah, kalau kita hitung di sini tadi kan O-nya ada 3 di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kalikan di sini juga ada 3 atom O-nya. Sedangkan untuk atom hidrogen di sini 3, ditambah di sini 3 ada 6. Lalu di sini di sebelah kanan 3 kali 2 ada 6 juga, sehingga hasil akhir penyetaraannya adalah seperti ini, yaitu 3KOH ditambah H3O4 menjadi K3PO4 plus 3H2O. Maka reaksi ini sudah setara. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.